Malam ini saja, jadilah kekasihku. Aku sudah menjadi milikmu. Saat Pak Budi membisikkan itu, sambil mengecup tengkukku pada hari pementasan, seluruh tubuhku bergetar. Di atas panggung, kami menjadi satu. Ciuman itu terjadi di hadapan ratusan pasang mata yang menonton. Sebelum cerita dimulai, mohon dukungannya dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Terima kasih. Saat suara sirene ambulans berhenti, aku masih merasa seperti dalam mimpi. Aku terus teringat saat Pak Budi tiba-tiba terjatuh di lantai 3 sanggar tari. Di tengah-tengah latihan, ia tiba-tiba memegangi dadanya. Lalu begitu saja terduduk di lantai. Keluarga pasien. Aku tidak tahu harus menjawab pertanyaan perawat itu. Keluarga, aku hanya rekan menarinya. Bukan, saya. Kalau begitu, silakan tunggu di luar. Namun, kakiku terasa berat untuk melangkah. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Setelah menunggu sekitar 30 menit di lorong unit gawat darurat, ponselku berdering. Rupanya putra Pak Budi menelepon menggunakan nomor yang ia temukan di ponsel ayahnya. Bagaimana keadaan ayah saya? Suaranya terdengar panik. Saat ini dokter sedang memeriksanya. Apakah Anda sedang dalam perjalanan dari Jakarta? Ya, saya baru saja naik kereta Argo Bromo Anggrek. Mungkin akan tiba sekitar 3 jam lagi. Bisakah Anda tetap di sisi ayah sampai saya datang? Putranya yang berusia akhir 40-an itu terdengar sangat khawatir. Tentu saya akan menemaninya. Setelah mengatakan itu, hatiku sedikit lebih tenang. Setidaknya Pak Budi tidak akan sendirian. 1 jam kemudian, dokter keluar. Aritmia jantung. Untungnya tidak parah. Sepertinya kelelahan dan stres menjadi penyebab utamanya. Apakah ada risiko yang mengancam nyawanya? Tidak. Dengan istirahat yang cukup, beliau akan baik-baik saja. Namun, kami perlu melakukan observasi selama beberapa hari di rumah sakit. Hatiku yang tadinya mencelos kini terasa lega. Syukurlah, kapan kami bisa menjenguknya? Setelah pasien sadar, mungkin sekitar 1 jam lagi. Maka, aku kembali menunggu, duduk di kursi plastik yang keras sambil terus menatap jam. Mengapa hatiku terasa begitu sakit? Aku baru mengenal Pak Budi beberapa bulan, tetapi rasanya seperti hampir kehilangan anggota keluarga. Tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benakku. Mungkinkah aku yang membuatnya stres? Selama ini, aku selalu meragukannya karena gosip yang beredar. Dan mungkin itu menjadi beban baginya. Pukul 4 sore, akhirnya aku diizinkan masuk. Ketika aku membuka pintu kamar, Pak Budi sudah sadar. Bu Ratna. Suaranya lemah, tetapi ia jelas memanggil namaku. Iya, saya di sini. Aku duduk di kursi di samping tempat tidurnya, dan dengan hati-hati memegang tangannya yang terpasang infus. Apakah saya pingsan? Iya, saat latihan tadi. Saya sangat khawatir. Maafkan saya, sudah membuat Anda cemas. Jangan berkata begitu. Justru saya yang seharusnya minta maaf. Pak Budi, apakah? Apakah saya yang membuat Anda stres? Karena gosip itu. Bukan, potong Pak Budi sambil mencoba meraih tanganku. Dengan lembut, ku genggam tangannya. Justru setelah bertemu denganmu, Bu Ratna, saya menemukan alasan untuk hidup. Kata-katanya membuat mataku berkaca-kaca. Setiap hari saya bahagia karenamu. Bagaimana mungkin saya stres? Lalu kenapa? Mungkin karena faktor usia, katanya sambil tersenyum getir. Raga ini sudah tidak bisa mengimbangi semangat jiwa. Bayangkan saja, di usia 74 tahun, jantung saya berdebar kencang karena seorang wanita berusia 72 tahun. Aku pun tak bisa menahan senyum. Kekasih? Belum. Tapi suatu saat nanti. Saat itu, pintu kamar terbuka. Sepertinya putranya sudah tiba. Aku segera melepaskan genggaman tanganku. Ayah, seorang pria berusia akhir 40-an masuk. Wajahnya sangat mirip dengan Pak Budi. Dava, kamu sudah datang. Saya sangat terkejut saat mendapat kabar. Dava menatapku dan menundukkan kepala. Terima kasih sudah menjaga ayah saya. Sama-sama. Saya Ratna. Oh, jadi ini Ibu Ratna. Ayah sering sekali membicarakan Anda. Pak Budi menceritakan tentangku pada putranya. Apa yang ia katakan? Bu Ratna adalah rekan menari saya di sanggar. Saya tahu, jawab Dava dengan ekspresi yang sulit diartikan. Terlihat ramah, namun juga sedikit canggung. Ayah, bagaimana kalau ayah ikut saya ke Jakarta? Saya bisa merawat ayah lebih baik di sana. Tidak, ayah lebih suka di sini.
Di Surabaya, jawab Pak Budi tegas. Lagi pula, masih ada pementasan. Pementasan? Tanya Dava heran. Benar, pementasan tari di Sanggar. Rencananya saya akan tampil bersama Bu Ratna. Saat itu, Pak Budi menatapku. Bu Ratna, maafkan saya. Karena kondisi saya ini, sepertinya kita tidak bisa tampil. Tidak apa-apa Pak Budi. Kesehatan Anda yang utama. Namun, dalam hati aku merasa kecewa. Latihan kami selama ini akan sia-sia. Dan yang lebih penting, aku sangat ingin bisa tampil bersamanya di atas panggung. Bu Ratna, panggil Pak Budi dengan suara pelan. Saya sangat bahagia bisa bertemu dengan Anda. Maukah Anda terus bersama saya? Meskipun di hadapan putranya, aku mengangguk. Tentu saja. Tiba-tiba ponselku berdering. Putriku, Santi. Ibu di mana? Anak-anak mencari ibu. Oh benar juga, aku harus menjaga Dimas dan Rina. Maaf, ibu akan segera pulang. Setelah menutup telepon, aku menatap Pak Budi. Sepertinya saya harus pulang. Cucu-cucu saya. Tidak apa-apa, Bu Ratna. Terima kasih banyak untuk hari ini. Saya akan datang lagi besok. Tidak perlu repot-repot. Ada Dava di sini. Tetapi aku ingin datang. Aku merasa tidak seharusnya meninggalkan Pak Budi sendirian. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir, saat Pak Budi jatuh tadi, aku benar-benar takut. Takut kehilangannya. Saat itulah aku sadar, aku benar-benar mencintainya. Apa peduli dengan usia 72 tahun, tidak ada batasan usia untuk merasakan cinta. Sambil duduk di dalam taksi, aku terus bertanya-tanya, apakah Pak Budi merasakan hal yang sama? Tadi ia menyebutku kekasih. Apakah itu sungguhan? Besok aku harus kembali ke rumah sakit. Aku tidak peduli apa kata Dava. Aku ingin berada di sisinya. Ketika aku tiba di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Santi dan anak-anak sudah menungguku. Ibu dari mana saja? Bagaimana harus kujelaskan? Jika aku bilang Pak Budi pingsan dan aku menemaninya di rumah sakit, Santi pasti akan marah. Rekan menari ibu tiba-tiba sakit, jadi ibu membawanya ke rumah sakit. Jangan-jangan ibu seharian ini bersama pria itu? Ekspresi Santi langsung berubah masam. Orang sakit tidak mungkin ibu tinggalkan begitu saja kan? Tapi ibu kan bukan keluarganya. Santi, tolong jangan bicara seperti itu. Tanpa sadar, suaraku meninggi. Aku belum pernah bersikap seperti ini sebelumnya, tetapi hari ini berbeda. Perasaanku pada Pak Budi sudah sangat jelas. Nenek marah? Tanya Dimas hati-hati. Tidak Dimas, nenek tidak marah, hanya saja sangat khawatir. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bagaimana keadaan Pak Budi sekarang? Apakah ia sedang berbincang dengan putranya? Ataukah mereka sedang membicarakanku? Apa yang harus kukatakan saat bertemu dengannya besok? Dan apakah kami benar-benar harus membatalkan pementasan? Keesokan paginya, Santi membangunkanku. Bu, ayo bangun. Ada yang perlu kita bicarakan. Jam baru menunjukkan pukul 7 pagi. Biasanya jam segini aku sudah sibuk menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Ada apa? Ibu mau ke rumah sakit kan? Aku ikut. Wajah Santi terlihat sangat serius. Tidak perlu, ibu bisa sendiri. Ibu, kita harus mengakhiri ini. Suaranya terdengar tegas. Apa yang ibu lakukan seharian di rumah sakit kemarin? Merawat orang sakit. Ibu bukan keluarganya. Kenapa harus sampai segitunya? Suara Santi semakin meninggi. SST, jangan berisik. Anak-anak bisa bangun. Tetapi sejak kemarin, hatiku sudah mantap. Aku teringat betapa cemasnya aku saat Pak Budi pingsan. Aku merasa tidak bisa hidup tanpanya. Santi, tidak bisakah kamu mengerti perasaan ibu? Perasaan apa? Ibu sudah 72 tahun. Untuk apa pacaran lagi? Apakah cinta mengenal usia? Santi menatapku tajam. Ibu benar-benar menganggap ini cinta? Lalu bagaimana dengan ayah? Ayah yang sudah hidup bersama ibu selama 40 tahun? Dadaku terasa sesak. Aku sudah menduga ia akan membawa-bawa almarhum suamiku. Ayah adalah ayah. Ini urusan yang berbeda. Apa ibu memang seperti ini? Mata Santi berkaca-kaca. Ibu tahu ini berat untukmu, tapi ibu tidak bisa berhenti. Lalu bagaimana dengan kami? Maksudmu, kalau ibu terus seperti ini, aku akan putus hubungan dengan ibu. Napas terasa tercekat. Santi, jangan bicara begitu. Aku juga tidak akan membiarkan ibu bertemu Dimas dan Rina. Ia menusuk tepat di titik terlemahku. Cucu-cucuku, sumber kebahagiaan dalam hidupku. Kenapa kamu harus berbuat sejauh itu? Karena aku malu, Bu. Tahu tidak apa kata tetangga?
Apa? Nenek 72 tahun selingkuh? Selingkuh? Mana mungkin? Ibu kan sudah janda. Tapi begitulah kata orang. Apalagi pria itu punya reputasi sebagai playboy. Lagi-lagi gosip itu. Waktu terus berjalan. Aku harus segera ke rumah sakit. Santi, kita bicarakan ini nanti. Sekarang tidak bisa. Selesaikan hari ini. Apanya? Hubungan ibu dengan pria itu. Rupanya Santi sudah mengambil cuti dari kantornya. Ia benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini hari ini. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Aku tahu aku tidak bisa menghindar lagi. Kami tiba di rumah sakit pukul 10 pagi, tepat saat jam besuk dimulai. Setelah menanyakan kamar Pak Budi di bagian informasi, kami menuju kamar 301. Santi mengikutiku dari belakang. Saat aku mengetuk pintu, Dava yang membukakan. "Hah, ibu yang kemarin. Selamat pagi. Bagaimana keadaan Pak Budi?" "Sudah jauh lebih baik." "Ayah, ibu yang kemarin datang." Pak Budi mencoba untuk bangun dari tempat tidurnya. "Bu Ratna, silakan masuk." "Selamat pagi. Kelihatannya sudah lebih segar." "Iya, berkat doa Anda." "Terima kasih banyak untuk yang kemarin." Saat itu, Santi melangkah maju. "Selamat pagi, saya Putri dari ibu saya." Pak Budi dan Dava serempak menyapanya. Suasana menjadi canggung. Pak Budi pasti sudah bisa menebak maksud kedatangan Santi. "Pak Budi, bagaimana kondisi Anda?" "Baik-baik saja," kata dokter. "2 hari lagi saya sudah boleh pulang." "Syukurlah." Saat itu, Santi mulai berbicara. "Maaf, bisakah kita bicara sebentar?" Pak Budi menatapnya dengan heran. "Ini mengenai hubungan Bapak dengan ibu saya." Dava menatap ayahnya. Ia sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Dava, kamu tunggu di luar sebentar." "Tidak apa-apa, Ayah. Sepertinya saya juga perlu mendengar ini." Akhirnya, kami berempat duduk bersama. "Pak Budi, saya minta maaf, tapi saya harap Bapak bisa mengakhiri hubungan dengan ibu saya." Santi langsung ke pokok permasalahan. "Santi," aku mencoba menghentikannya, tetapi ia terus berbicara. "Usia ibu saya sudah 72 tahun. Sudah saatnya beliau hidup tenang." Pak Budi menatapku. "Bagaimana menurut Bu Ratna?" "Pendapat ibu tidak penting. Seluruh keluarga menentang hubungan ini," kata Santi langsung kepada Pak Budi. "Usia Bapak juga sudah 74 tahun kan? Seharusnya kita semua sadar diri." "Apakah usia itu penting?" tanya Pak Budi pelan. "Tentu saja penting. Tahu tidak apa kata orang-orang." "Apakah pandangan orang lain begitu penting?" Suara Pak Budi terdengar lebih tegas. "Kalau Anda memang benar-benar peduli pada ibu saya, jangan membuat keributan seperti ini." "Keributan?" Pak Budi tersenyum getir. Dava mencoba menengahi. "Ayah juga sedang tidak sehat." "Dava, kamu jangan ikut-ikutan. Tapi kemarin ayah pingsan juga karena stres kan?" Kata-kata itu membuat hatiku sakit. Mungkinkah aku benar-benar penyebab stresnya? "Pak Budi, apakah benar saya?" "Bukan, Bu Ratna. Bukan karena Anda." Tetapi Santi terus mendesak. "Lihat kan, kenapa harus memaksakan diri sampai saling menyakiti seperti ini?" "Santi, kukup." "Tidak bisa. Hari ini harus selesai." Saat itu, Pak Budi bangkit. "Baiklah, saya akan menyerah." "Apa?" Aku dan Santi sama-sama terkejut. Saya tidak bisa berbuat apa-apa jika Bu Ratna harus menderita seperti ini. "Pak Budi, jangan," teriakku. "Bu Ratna, saya yang akan memilih." "Tidak peduli apa," kata Santi. Wajah Santi memerah. "Ibu, aku sudah 72 tahun. Biarkan aku menentukan hidupku sendiri." "Lalu bagaimana dengan cucu-cucu ibu?" Lagi-lagi ia menggunakan anak-anak sebagai senjata. "Apa ibu benar-benar tidak mau bertemu Dimas dan Rina lagi?" "Kalau ibu terus melanjutkan hubungan ini, aku tidak punya pilihan lain." Air mataku jatuh. Betapa kejamnya putriku. Pak Budi menggenggam tanganku. "Bu Ratna, tidak apa-apa. Saya yang akan mundur." "Tidak, jangan pernah." Tapi saat itu, pengumuman berakhirnya jam besuk terdengar. Seluruh pengunjung dimohon untuk meninggalkan kamar pasien. Santi bangkit. "Ayo Bu." Tetapi aku tidak bergerak. "Kamu duluan saja. Aku masih mau di sini sebentar." "Bu, jam besuk sudah habis." Aku tahu. Dava dan Santi saling berpandangan. "Kalau begitu kami permisi dulu," kata Dava kepada ayahnya. "Ayah, tolong dipikirkan lagi." "Baiklah." Setelah mereka berdua pergi, kamar menjadi sunyi. "Bu Ratna,
Sudahlah, menyerah saja. Tidak mau, tapi keluarga. Aku mendekat ke tempat tidur Pak Budi. Jam besuk sudah berakhir. Para perawat pun sedang tidak terlalu sibuk. Ada yang ingin saya katakan. Apa? Aku menggenggam erat tangan Pak Budi. Saya merindukanmu. Bu Ratna, kemarin saat Anda pingsan, rasanya duniaku runtuh. Mata Pak Budi berkaca-kaca. Aku mengecup punggung tangannya. Berbuat seperti ini di usia 72 tahun. Tetapi aku tidak bisa menahannya. Bu Ratna, Pak Budi menatap wajahku. Dalam remang-remang kamar, kami saling berpandangan. Pak Budi bangkit dan menyentuh pipiku. Saya juga. Saya sangat merindukanmu. Lalu, kami hampir saja berciuman. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka. Loh, kok belum pulang? Seorang perawat. Kami segera menjauh. Maaf, kami akan segera keluar. Dengan wajah memerah, aku keluar dari kamar. Di lorong, Santi sudah menunggu. Apa yang ibu lakukan? Tidak ada. Tapi raut wajahku pasti sudah menjelaskan semuanya. Ibu, apa ibu serius? Santi, ibu juga seorang wanita. Di usia 72 tahun, memangnya kalau sudah 72 tahun tidak boleh jatuh cinta? Santi terdiam. Saat keluar dari rumah sakit, aku berpikir, hari ini aku hampir saja berciuman dengan Pak Budi. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak peduli apa kata Santi. Aku tidak akan menyerah. Bu, sekali lagi aku tegaskan. Di dalam taksi, Santi kembali berbicara. Kalau ibu tidak mengakhiri hubungan dengan pria itu, aku benar-benar akan putus hubungan. Baiklah, aku juga tidak akan membiarkan ibu bertemu Dimas dan Rina. Meskipun hatiku sakit, aku menjawab, terserah kamu. Santi terkejut. Ibu serius? Ya, kalau memang itu maumu. Tetapi dalam hati aku takut. Bagaimana jika aku benar-benar tidak bisa bertemu cucu-cucuku lagi? Meski begitu, aku tidak bisa melepaskan Pak Budi. Sesampainya di rumah, aku terus teringat momen di rumah sakit tadi. Pak Budi pasti merasakan hal yang sama. Apa yang akan ia katakan besok? 2 hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Pak Budi sudah boleh pulang. Santi masih tidak mau berbicara denganku. Suasana di rumah terasa sangat dingin. Nenek, kenapa nenek tidak akur dengan ibu? Tanya Dimas polos. Kami hanya sedang berbeda pendapat, sayang. Nenek tidak mau minta maaf. Pertanyaan anak kecil itu membuat hatiku sakit. Anak sekecil dia pun bisa merasakan ada yang tidak beres di rumah ini. Dimas, nenek tidak bersalah. Berarti ibu yang salah? Bagaimana? Harus kujelaskan? Orang dewasa juga terkadang bisa berbeda pendapat. Nanti juga akan baik lagi. Tetapi, apakah benar akan baik lagi? Hari ini Pak Budi pulang. Apa yang akan kami bicarakan nanti? Pukul 11 siang, aku pergi ke rumah sakit. Kali ini, aku pergi sendiri. Saat aku masuk ke kamar, Pak Budi sedang merapikan barang-barangnya. Bu Ratna, Anda datang. Selamat ya, sudah boleh pulang? Terima kasih. Berkat Anda, saya bisa cepat pulih. Dava juga ada di sana. Ayah yakin tidak mau ikut ke Jakarta? Sudah ayah bilang tidak mau. Tapi kalau sendirian? Ayah tidak sendiri, Pak Budi menatapku. Tatapannya membuat wajahku memerah. Dava pasti menyadarinya. Bu Ratna, bisakah kita bicara sebentar di luar? Tentu, kami pergi ke lorong. Sepertinya ayah saya benar-benar menyukai Anda, kata Dava terus terang. Saya juga menyukai Pak Budi, tapi putri Anda menentangnya, kan? Benar. Lalu, apa rencana Anda? Pertanyaan yang sulit, saya tidak tahu. Tapi saya tidak akan menyerah. Dava menghela napas. Sepertinya ayah saya juga begitu. Apakah Anda menentangnya? Bukan menentang, tapi khawatir. Mengingat usia ayah. Saya mengerti. Tapi ayah Anda terlihat sangat bahagia. Beliau sudah lama sendirian. Kata-kata Dava sedikit menenangkanku. Saat kami kembali ke kamar, Pak Budi sudah selesai berkemas. Kita akan kemana? Ke rumah. Dava terus saja mengajakku ke Jakarta. Ayah, ini yang terakhir kalinya saya bertanya. Dava kembali membujuk. Kalau di Jakarta saya bisa merawat ayah lebih baik. Dava, ayah sudah bilang, ayah lebih suka di sini. Lalu, Pak Budi menggenggam tanganku. Karena ada Bu Ratna. Dava mengangguk seolah mengerti. Baiklah, tapi ayah harus jaga kesehatan. Kami pun naik taksi menuju rumah Pak Budi. Dava akan kembali ke Jakarta dengan kereta sore. Bu Ratna, silakan masuk sebentar. Apakah tidak apa-apa? Dava juga akan segera pergi.
Ada yang ingin saya bicarakan. Rumah Pak Budi sangat rapi. Untuk ukuran pria yang tinggal sendiri, ia sangat pandai merawat rumah. Mau minum kopi? Boleh. Dava yang membuatkan kopi untuk kami. Kalau begitu, saya mau berkemas dulu. Dava memberikan kami waktu untuk bicara berdua. Bu Ratna? Iya, maafkan saya soal di rumah sakit kemarin. Soal apa? Tindakan saya yang tiba-tiba. Soal ciuman di punggung tangan itu? Bukan, saya juga melakukannya. Apakah Anda baik-baik saja? Iya, justru saya senang. Wajah Pak Budi memerah. Bu Ratna, saya akan jujur. Iya, saya ingin kita tetap tampil di pementasan. Apa? Pementasan itu kan sebulan lagi. Saya sudah sehat sekarang. Benarkah? Anda belum menyerah? Tapi putri Anda menentangnya. Saya akan membujuknya. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu, tapi saya akan mencari cara. Pak Budi menggenggam tanganku. Saya ingin kita bisa berdiri dengan gagah di atas panggung, bersama Anda. Jantungku berdebar kencang. Pak Budi, selama ini kita selalu sembunyi-sembunyi. Sekarang saatnya kita tampil dengan percaya diri. Bagaimana dengan pandangan orang lain? Saya tidak peduli. Yang penting kita bahagia, kan? Benar. Yang penting kita bahagia. Baiklah, ayo kita lakukan bersama. Pak Budi tersenyum lebar. Benarkah? Iya, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Kita harus berlatih lebih giat lagi, sampai sempurna. Tentu saja. Saat itu, Dava keluar. Ayah, saya berangkat sekarang. Baiklah, hati-hati di jalan. Bu Ratna, saya titip ayah, ya. Tentu, jangan khawatir. Setelah Dava pergi, rumah menjadi sunyi. Bu Ratna, Anda tidak apa-apa. Pasti berat karena putri Anda. Tidak apa-apa, saya akan mengurusnya. Tetapi dalam hati aku khawatir. Bagaimana jika Santi benar-benar memutuskan hubungan denganku? Pak Budi, Anda tidak menyesal, kan? Menyesal kenapa? Karena saya, hubungan Anda dengan keluarga jadi tidak baik. Bu Ratna, usia saya sudah 74 tahun. Berapa lama lagi saya akan hidup? Jangan berkata begitu. Di sisa hidup saya ini, saya hanya ingin bahagia. Bersama Anda, kata-katanya membuatku ingin menangis. Saya juga. Kalau begitu, sudah cukup. Jangan pikirkan yang lain. Pak Budi bangkit. Lalu, di mana kita akan berlatih? Di mana ya? Kalau di sanggar, rasanya tidak nyaman dengan pandangan orang-orang. Benar juga. Sepertinya akan sulit untuk berlatih di sanggar sekarang. Saya akan mencari tempat lain. Saat itu, Pak Budi memberikan usul. Bagaimana kalau di sini? Di sini, ruang tamunya cukup luas. Kita bisa berlatih di sini. Benar juga. Ruang tamu rumah Pak Budi memang cukup luas. Ide yang bagus. Kapan kita mulai? Besok? Baiklah. Maka, kami pun sepakat. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir, apa yang harus kukatakan pada Santi? Kalau aku bilang akan ikut pementasan, pasti akan terjadi keributan lagi. Tapi kali ini, aku tidak bisa menyerah. Saat aku tiba di rumah, Santi dan anak-anak sedang bermain. Sudah pulang? Dari mana saja? Suaranya dingin. Dari rumah sakit. Lagi? Hari ini beliau pulang. Ibu, sampai kapan mau seperti ini? Dimas dan Rina menatap kami. Santi, jangan bicara seperti ini di depan anak-anak. Anak-anak juga perlu tahu. Tahu apa? Kalau nenek mereka sedang melakukan hal yang aneh. Anak-anak yang tidak mengerti apa-apa, hanya terkikik. Nenek melakukan hal aneh? Tidak, Dimas. Ibumu hanya bercanda. Santi menatapku dengan marah. Sambil menyiapkan makan malam, aku berpikir, besok aku harus mulai berlatih di rumah Pak Budi. Bagaimana cara memberitahu Santi? Atau sebaiknya aku pergi diam-diam, tapi aku tidak mau berbohong. Aku harus bicara dengan Santi setelah anak-anak tidur. Saat makan malam, suasana terasa canggung. Nenek, kenapa Ibu Santi marah? Tanya Rina. Ibu tidak marah sayang, hanya sedang lelah. Oh begitu, anak-anak mudah sekali percaya. Pukul 10 malam, setelah menidurkan anak-anak, aku duduk berhadapan dengan Santi. Santi, ayo, kita bicara. Ada apa lagi? Soal pementasan. Ekspresi Santi langsung mengeras. Masih memikirkan itu? Iya, ibu sudah memutuskan untuk ikut. Ibu, Pak Budi sudah sehat. Katanya tidak apa-apa, bukan masalah sehat atau tidaknya. Masalahnya, pantas tidak? Kenapa tidak pantas? Di usia 72 tahun,
Apa salahnya menari di atas panggung? Santi terdiam. Santi, ibu juga punya mimpi. Mimpi apa? Tampil di atas panggung bersama Pak Budi. Itu mimpi, Ibu? Iya, Santi menghela napas. Ibu, apa ibu benar-benar tidak mengerti? Apa? Apa kata orang-orang nanti? Lagi-lagi soal pandangan orang lain. Apakah pandangan orang lain begitu penting? Tentu saja penting. Bagi ibu tidak. Kalau ibu begitu, lalu kami bagaimana? Kalian kenapa? Kami malu. Apa yang membuatmu malu? Ibu yang berusia 72 tahun menari dengan seorang pria. Aku mulai marah. Santi, apa kamu berpikir begitu? Tentu saja. Jadi, menurutmu, di usia 72 tahun, ibu harus hidup seperti orang mati? Santi tidak bisa menjawab. Ibu juga punya hak untuk bahagia. Tapi Santi, tolong mengerti perasaan ibu sekali ini saja. Mata Santi berkaca-kaca. Ibu, aku juga menderita. Apa yang membuatmu menderita? Karena ibu berubah menjadi aneh. Aneh? Ibu yang dulu tidak seperti ini. Orang bisa berubah. Di usia 72 tahun, lagi-lagi soalnya. Santi, ini terakhir kalinya ibu katakan. Iya, ibu akan tetap ikut pementasan. Siapapun yang melarang. Kalau begitu, aku benar-benar akan putus hubungan. Baiklah, terserah. Santi terkejut. Ibu serius? Iya, nanti ibu tidak akan bisa bertemu Dimas dan Rina lagi. Meskipun hatiku sakit, aku menahannya. Terserah. Santi mulai menangis. Kenapa ibu jadi seperti ini? Ibu tidak berubah. Ibu memang seperti ini dari dulu. Tidak mungkin. Santi, ibu juga seorang wanita. Tolong mengerti itu. Santi masuk ke kamarnya. Di ruang tamu yang sepi, aku berpikir, apakah tindakanku ini benar? Tapi aku tidak bisa mundur lagi. Besok, aku harus mulai berlatih dengan Pak Budi. Aku harus menciptakan pementasan yang sempurna. Pementasan yang bisa membuat semua orang terharu. Keesokan paginya, Santi dan anak-anak pergi lebih awal, tanpa sepatah kata pun. Biasanya, setidaknya mereka akan berpamitan. Sepertinya, ia benar-benar marah. Dimas menoleh dari depan pintu dan melambaikan tangan. Nenek, dah. Iya Dimas, hati-hati. Rina datang dan memeluk kakiku. Nenek, nanti aku kangen. Nenek juga. Belajar yang rajin di sekolah, ya. Aku berharap setidaknya anak-anak tidak berubah. Pukul 10 pagi, aku pergi ke rumah Pak Budi. Hari pertama latihan. Anda datang pagi sekali. Tentu saja, ini kan latihan. Pak Budi tersenyum. Ruang tamunya sudah saya rapikan. Wah, rapi sekali. Sofa sudah digeser ke dinding, memberikan ruang yang luas di tengah. Musiknya bagaimana? Bisa diputar dari ponsel, kan? Lagu yang akan kita bawakan apa? Tango. Tahu lagu La Comparsita? Tentu, lagu yang sangat terkenal. Pak Budi memutar musik dari ponselnya. Begitu nada pertama terdengar, tubuhku langsung merespon. Ah, lagu ini. Tango yang sangat indah. Mari kita mulai. Pak Budi mengulurkan tangannya. Kami mengambil posisi dasar. Tangan kanan Pak Budi di punggungku, tangan kirinya menggenggam tangan kananku. Aku meletakkan tangan kiriku di bahu Pak Budi. Siap? Iya. Mengikuti irama musik, kami memulai langkah pertama. Maju, mundur, ke samping. Langkah dasar tidak ada masalah. Bagus. Sekarang kita coba promenade. Baik. Tapi di sini, aku melakukan kesalahan. Aku salah mengambil arah dan hampir menabrak Pak Budi. Maaf, tidak apa-apa. Coba lagi. Pada percobaan kedua, kami berhasil. Saat kembali dari promenade ke posisi tertutup, mata kami bertemu. Anda hebat sekali, karena Pak Budi memimpin dengan baik. Sekarang kita coba corte. Corte adalah gerakan khas tango di mana wanita condong jauh ke belakang. Hati-hati, saya akan menahan Anda. Pak Budi memegang pinggangku dengan erat. Perlahan, aku condong ke belakang. Aku sepenuhnya percaya padanya dan memasrahkan tubuhku. Di usianya yang 74 tahun, ia masih sangat kuat. Sempurna. Saat aku kembali berdiri, Pak Budi memujiku. Coba sekali lagi, kali ini aku bisa melakukannya dengan lebih percaya diri. Setelah berlatih sekitar 1 jam, kami sudah menguasai gerakan dasar. Hari ini cukup sampai di sini. Jangan latihan lagi. Anda tidak lelah, tidak apa-apa. Saya ingin bisa tampil sempurna. Pak Budi terlihat puas. Kalau begitu, kita putar musiknya dari awal lagi.
Kali ini, kami melakukannya dari awal sampai akhir tanpa kesalahan. Saat kami saling berpandangan di posisi akhir, ada getaran yang kurasakan. Bu Ratna, iya, Anda hebat sekali. Pak Budi juga. Nanti saat pementasan harus lebih hebat lagi. Tentu, kami beristirahat sejenak sambil minum teh. Bu Ratna, bagaimana dengan kostumnya? Kostum? Iya, kostum untuk pementasan. Oh, benar juga. Kita harus menyiapkan kostum. Kira-kira pakai apa ya? Karena ini tango, sepertinya akan bagus kalau sedikit glamor. Glamor? Seperti gaun? Gaun? Di usia 72 tahun memakai gaun? Pak Budi sendiri akan pakai apa? Saya mungkin akan pakai setelan jas saja. Warna hitam. Benar juga. Tango sangat cocok dengan warna hitam. Kalau begitu, saya akan mencari gaun berwarna hijau. Mau kita cari bersama? Apa? Belanja kostum. Daripada Anda pergi sendiri, apa tidak apa-apa? Kenapa tidak? Benar juga. Apa salahnya? Baiklah. Kapan kita pergi? Besok? Boleh. Maka, kami pun membuat janji untuk berbelanja besok. Latihan hari ini berjalan sangat baik. Terima kasih. Berkat Pak Budi. Besok datang lagi kan? Tentu. Setelah belanja, kita latihan lagi. Dalam perjalanan pulang, aku merasa senang. Menari bersama Pak Budi membuatku sangat bahagia. Saat aku tiba di rumah, Santi sudah pulang lebih dulu. Sudah pulang? Dari mana? Latihan. Ekspresi Santi langsung mengeras. Ke rumah pria itu lagi? Kami sudah sepakat untuk berlatih di rumah Pak Budi. Ibu, apa ibu benar-benar mau terus seperti ini? Iya. Santi menghela napas. Baiklah, terserah ibu. Lalu ia masuk ke kamarnya. Dimas dan Rina berlari ke arahku. Nenek, iya, sayang. Nenek, tadi ngapain? Latihan menari. Menari? Asyik. Iya, asyik sekali. Anak-anak terlihat kagum melihatku menari. Nenek, ajari aku menari dong, rengek Dimas. Tarian nenek ini untuk orang dewasa, sayang. Dimas harus menari tarian yang sesuai dengan usiamu. Oh, begitu? Sambil bermain dengan anak-anak, aku terus teringat momen saat menari dengan Pak Budi tadi. Terutama tatapan mata kami saat melakukan corte. Sambil menyiapkan makan malam, aku merasa senang. Besok akan pergi berbelanja kostum, lalu latihan lagi. Membayangkannya saja sudah membuatku bersemangat. Tetapi saat makan malam, Santi tidak mau berbicara. Hanya anak-anak yang berceloteh. Aku dan Santi hanya makan dalam diam. Setelah menidurkan anak-anak, aku pergi ke depan kamar Santi. Aku mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Santi, keluar sebentar. Kita perlu bicara. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Ada apa lagi? Santi, kita tidak bisa terus seperti ini. Lalu aku harus bagaimana? Cobalah untuk saling mengerti. Mengerti apa? Kamu juga harus mengerti perasaan ibu. Aku juga akan mengerti perasaanmu. Kalau ibu menyerah, masalahnya selesai. Lagi-lagi soal itu. Santi, apa ibu tidak terlihat bahagia? Akhir-akhir ini ibu jadi lebih sering tersenyum, kan? Itu karena ibu bertemu Pak Budi. Ibu jadi lebih ceria. Tapi pandangan orang, kebahagiaan ibu lebih penting daripada pandangan orang lain, kan? Santi tidak bisa menjawab. Santi, ibu juga manusia. Aku tahu. Kalau begitu, tolong mengerti. Akan kupikirkan. Sepertinya hatinya sedikit melunak. Malam itu, di tempat tidur, aku memikirkan hari esok. Pergi berbelanja kostum bersama Pak Budi. Memilih gaun di usia 72 tahun. Membayangkannya saja sudah membuatku bersemangat. Gaun seperti apa yang bagus ya? Tidak boleh terlalu mencolok, tapi juga tidak boleh terlalu sederhana. Aku harus memilih yang disukai Pak Budi. Aku berharap besok cepat datang. Waktu bersama Pak Budi terasa sangat berharga. Tinggal seminggu lagi menuju pementasan. Aku harus mempersiapkannya dengan sempurna. Dan aku berharap Santi bisa sedikit demi sedikit mengerti betapa bahagianya aku saat ini. Untuk terakhir kalinya, aku membayangkan gerakan-gerakan tari di kepalaku. Promenade, corte, dan posisi akhir. Aku sudah menghafalnya dengan sempurna. Sekarang tinggal mempraktikkannya. Panggung kami yang akan kami ciptakan bersama Pak Budi. Aku sangat menantikannya. Pada hari pementasan, aku terbangun pukul 5 pagi, 2 jam lebih awal dari biasanya. Aku tidak bisa tidur karena terlalu gugup. Hari ini, hari di mana aku akan tampil di atas panggung bersama Pak Budi.
Saat bercermin, wajahku terlihat tegang. Hari ini harus sempurna, kataku pada diri sendiri. Kami sudah berlatih setiap hari selama seminggu. Aku sudah hafal semua gerakannya. Tapi tampil di panggung sungguhan pasti akan berbeda. Pukul 7, aku punya janji di salon. Nenek, sudah bangun? Dimas melihatku. Iya sayang, hari ini hari penting. Hari apa? Nenek akan menari. Benarkah? Di mana? Di sanggar. Mata Dimas berbinar. Wah, asyik. Aku mau nonton. Saat itu, Santi keluar. Dimas, siap-siap ke sekolah. Ibu, nenek mau menari. Aku mau nonton. Tidak boleh, kata Santi tegas. Kenapa? Itu acara orang dewasa. Dimas terlihat kecewa. Aku merasa kasihan. Cucu-cucuku pasti ingin melihat neneknya menari. Dimas, nanti nenek kasih lihat videonya, ya? Benarkah? Iya. Santi menatapku dengan dingin. Sepertinya ia belum berubah pikiran. Aku tiba di salon, tepat pukul 7. Selamat pagi. Dengan Ibu Ratna? Iya, katanya hari ini ada acara spesial ya. Mau model rambut seperti apa? Saya akan tampil di pementasan tari. Wah, hebat sekali. Di usia segini masih menari? Saya 72 tahun. Penata rambut itu terkejut. Benarkah? Sama sekali tidak terlihat. Terima kasih. Tariannya apa? Tango. Kalau begitu, akan saya tata rambutnya agar terlihat anggun dan seksi. Seksi di usia 72 tahun. Tapi aku merasa senang. Selama 2 jam, rambutku ditata dengan sangat teliti. Dikeriting ulang, dan warnanya dibuat sedikit lebih gelap. Wah, seperti orang yang berbeda. Saat bercermin, aku memang terlihat berbeda. Aku tidak menyangka tatanan rambut bisa sepenting ini. Terima kasih. Saya suka sekali. Semoga sukses pementasannya. Semangat. Setelah pulang, aku mulai merias wajah. Lebih tebal dari biasanya. Katanya, riasan tebal akan terlihat lebih bagus di atas panggung. Lipstiknya pun kupilih warna merah. Saat bercermin, aku terlihat sangat berbeda. Rasanya seperti 20 tahun lebih muda. Nenek, cantik sekali, puji Dimas. Nenek memang sudah cantik dari dulu. Tapi hari ini lebih cantik. Terima kasih Dimas. Santi masih tidak mau bicara. Sejak pagi, ia terus menghindariku. Pukul 11, Pak Budi menelepon. Bu Ratna, bagaimana? Baik-baik saja. Sedang bersiap-siap. Saya juga. Hari ini saya gugup sekali. Saya juga. Tapi saya juga tidak sabar. Kita bertemu di sanggar jam 1 ya. Baik, sampai nanti. Iya, setelah menutup telepon, aku semakin gugup. Beberapa jam lagi, aku akan benar-benar tampil di atas panggung. Aku mencoba makan siang, tetapi tidak ada yang bisa masuk ke tenggorokan. Terlalu gugup. Ibu, makan sedikit, kata Santi dengan cemas. Tidak apa-apa, nanti saja. Tapi kalau tidak ada tenaga, bagaimana mau menari? Tadi sudah makan serial bar. Santi menghela napas. Ibu, apa ibu benar-benar tidak akan menyesal? Menyesal kenapa? Kalau nanti melakukan kesalahan, tidak apa-apa kalau salah. Yang penting, sudah berusaha maksimal. Santi tidak berkata apa-apa lagi. Pukul 12.30 aku berangkat ke sanggar. Di dalam tasku ada gaun hijau, sepatu hak tinggi, dan beberapa alat rias. Di dalam taksi, aku terus berpikir, apakah aku bisa melakukannya dengan baik? Apakah aku tidak akan melakukan kesalahan? Saat tiba di sanggar, sudah banyak orang. Bu Ratna, Bu Wati melambaikan tangan. Bu Wati, selamat siang. Hari ini cantik sekali. Terima kasih. Aku naik ke ruang tunggu di lantai 3. Para peserta lain sudah bersiap-siap. Semuanya terlihat tegang. Bu Ratna, panggil Pak Budi. Ia masih memakai pakaian biasa. Anda datang pagi sekali. Iya, supaya bisa bersiap-siap lebih awal. Saya juga akan segera ganti baju. Pak Budi membawa tas berisi setelan jas hitam. Aku berganti gaun di salah satu sudut ruang tunggu. Gaun hijau yang kami pilih bersama seminggu yang lalu. Sangat indah, tapi resletingnya ada di belakang. Jadi aku kesulitan menaikkannya sendiri. Wah, biar saya bantu, tawar Bu Wati. Terima kasih. Gaunnya bagus sekali. Beli di mana? Di mall. Dipilihkan oleh Pak Budi. Oh ya, bikin iri saja. Suami saya sama sekali tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Setelah memakai gaun, aku bercermin. Aku terlihat sangat berbeda. Bukan seperti nenek 72 tahun, tapi seperti penari yang anggun.
Wah, cantik sekali, puji ibu-ibu yang lain. Saat itu, Pak Budi keluar setelah berganti pakaian. Wah, semua wanita di ruang tunggu terpesona. Setelan jas hitam, kemeja putih, dasi perak. Ia terlihat sangat gagah. Pak Budi, gagah sekali. Terima kasih. Bu Ratna juga sangat cantik. Pak Budi tersenyum menatapku. Pasangan yang serasi sekali. Puji yang lain. Pasti juara satu hari ini. Aku jadi tidak sabar. Aku dan Pak Budi berdiri berdampingan di depan cermin. Kami memang terlihat sangat serasi. Pemanasan sedikit? Boleh. Kami melakukan peregangan ringan di salah satu sudut ruang tunggu. Gugap? Iya. Tapi kita sudah berlatih keras selama seminggu kan? Benar. Kalaupun salah jangan panik. Lanjutkan saja. Baik. Pak Budi memijat bahuku pelan. Kaku sekali. Karina, terlalu tegang. Tidak apa-apa. Lakukan saja seperti saat kita latihan. Saat itu, panitia masuk. Selamat siang. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam pementasan hari ini. Pukul 2.30 akan ada gladi resik, dan pukul 4 acara akan dimulai. Gladi resik akan dilakukan sesuai urutan tampil. Kami urutan kelima. Pasangan Ibu Ratna dan Bapak Budi, silakan bersiap-siap. Baik, aku dan Pak Budi berjalan menuju panggung. Berdiri di panggung gladi resik rasanya berbeda. Meskipun tidak ada sorotan lampu, panggung yang luas dan kursi-kursi penonton sudah terlihat. Silakan dicoba. Musik pun diputar. Mengikuti alunan Lakum Parsita, kami menari. Langkah dasar, promenade, korte. Semua gerakan mengalir dengan lancar. Bagus. Sempurna, puji panitia. Nanti saat pementasan, lakukan saja seperti ini. Terima kasih. Kami kembali ke ruang tunggu untuk pemeriksaan terakhir. Bagaimana rasanya? Setelah gladi resik, aku jadi lebih percaya diri. Aku juga. Panggungnya ternyata bagus. Sekarang benar-benar akan dimulai. Pukul 3.30, penonton mulai masuk. Dari jendela, aku bisa melihat orang-orang berdatangan. Banyak sekali yang datang. Iya, aku jadi gugup. Fokus saja pada kita berdua. Jangan pedulikan yang lain. Baik, pukul 3.50, waktu persiapan terakhir. 10 menit lagi acara akan dimulai, kata panitia. Pak Budi menggenggam tanganku. Bu Ratna, tidak akan menyesal kan? Tidak akan pernah, syukurlah. Mari kita jadikan ini panggung kita. Sekarang benar-benar akan dimulai. Tantangan bagi wanita berusia 72 tahun dan pria berusia 74 tahun. Aku tidak takut lagi. Bersama orang yang kucintai, aku merasa bisa melakukan apa saja. Pukul 4 sore, pementasan dimulai. Suara penampilan tim pertama terdengar sampai ke ruang tunggu. Pasangan Bapak Joko dan Ibu Sri dengan tarian waltz. Diiringi tepuk tangan, musik pun dimulai. Kami urutan kelima, jadi harus menunggu sekitar 30 menit. Gugup ya? Tanya Bu Wati. Iya, sangat. Aku juga. Ini pementasan pertamaku. Pak Budi duduk di sampingku. Bu Ratna, mau minum? Terima kasih. Tanganku gemetar, sampai sulit memekang kelas. Gemetar sekali. Aneh. Waktu latihan tidak begini. Tiba-tiba, pintu ruang tunggu terbuka dengan keras. Ibu, aku terkejut. Santi yang datang. Santi, kenapa kamu di sini? Di belakangnya ada menantuku Bima, serta Dimas dan Rina. Nenek, Dimas dan Rina berlari ke arahku. Loh anak-anak, kenapa kalian di sini? Mau nonton nenek menari, kata Dimas sambil tersenyum lebar. Santi mendekat dengan hati-hati. Ibu, maafkan aku. Santi, tadi malam aku terus berpikir. Suara Santi bergetar. Melihat ibu begitu bahagia. Santi, jangan, aku tidak bisa melarangnya lagi. Mataku berkaca-kaca. Benarkah? Iya. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Tampil yang bagus. Jangan sampai memalukan. Santi tersenyum. Pak Budi bangkit dan menyapa dengan sopan. Selamat siang, saya Budi. Selamat siang, saya Santi. Ibu Anda sering sekali bercerita. Pasti yang baik-baik saja kan? Tentu saha. Bima mana? Sedang parkir, sebentar lagi naik. Saat itu, Bima masuk dengan terengah-engah. Ibu, maaf terlambat. Bima, terima kasih sudah datang. Bapak Budi, selamat siang. Bima menyapa Pak Budi. Selamat siang, mohon bantuannya. Saya yang seharusnya berkata begitu. Tolong jaga ibu saya. Semua keluarga datang. Rasanya seperti mimpi. Nenek, seperti putri raja.
puji Dimas sambil menyentuh gaunku. Terima kasih Dimas. Nenek yang paling cantik, tambah Rina. Saat itu, panitia masuk. Keluarga mohon untuk pindah ke kursi penonton. Urutan berikutnya akan segera dimulai. Baik, Santi menggenggam tanganku. Ibu semangat, tampil yang bagus ya. Iya, terima kasih Santi. Dimas dan Rina memelukku. Nenek, hebat, semangat. Setelah anak-anak pergi, ruang tunggu menjadi sunyi. Bagaimana perasaan Anda? Tanya Pak Budi. Senang sekali, keluarga datang, saya juga. Jadi lebih bersemangat. Tetapi tiba-tiba, wajah Pak Budi menjadi pucat. Pak Budi, Anda tidak apa-apa? Tiba-tiba pusing. Aduh, bagaimana ini? Anda kan baru keluar dari rumah sakit. Pak Budi terduduk di kursi. Tidak apa-apa, sebentar lagi juga. Mau saya ambilkan minum? Iya, tolong. Meskipun sudah minum, wajahnya masih pucat. Pak Budi, jangan dipaksakan. Kita bisa batalkan hari ini. Tidak bisa, kata Pak Budi tegas. Kalau kesempatan ini dilewatkan, kapan lagi? Keluarga juga sudah datang. Tapi kalau kondisi Anda tidak baik, tidak apa-apa, sungguh. Pak Budi perlahan bangkit. Lihat kan, sudah tidak apa-apa, tapi aku masih khawatir. Anda yakin? Iya. Mungkin karena gugup. Bagaimana kalau nanti pingsan di atas panggung? Tidak akan. Ini tarian bersamamu. Pak Budi menggenggam tanganku. Bu Ratna, ada yang ingin saya katakan. Apa? Pak Budi menatapku. Malam ini saja, jadilah kekasihku. Pak Budi, selama 74 tahun hidup, saya belum pernah mengatakan ini. Suara Pak Budi bergetar. Tapi hari ini, saat akan tampil bersamamu di atas panggung. Pak Budi mendekat dari belakang. Ia menyentuh dan merapikan tali gaunku. Anda sangat cantik. Sentuhan tangannya terasa di tengkukku. Seluruh tubuhku bergetar. Bu Ratna, Pak Budi mengecup lembut leher belakangku. Ah, merasakan perasaan seperti ini di usia 72 tahun. Di usia segini, masih bisa merasakan hal seperti ini, gumamku. Saya juga, kata Pak Budi sambil memeluk pinggangku pelan. Bersamamu, aku merasa bisa melakukan apa saja. Saat bercermin, aku melihat diriku yang mengenakan gaun terlihat sangat berbeda, dan aku bisa merasakan sentuhan hangat tangan Pak Budi. Pasangan Ibu Ratna dan Bapak Budi, silakan bersiap-siap. Suara panitia terdengar dari luar. Sudah giliran kita. Iya, Pak Budi menggenggam erat tanganku. Bu Ratna, siap? Iya, tidak akan menyesal kan? Tidak akan pernah. Kalau begitu, ayo, ke panggung kita. Saat membuka pintu ruang tunggu, aku merasa gugup. Di lorong, para peserta lain memberikan semangat. Semangat! Saat menunggu di belakang panggung, tepuk tangan penonton terdengar. Sepertinya tim sebelumnya sudah selesai. Banyak sekali yang datang. Iya, aku takut. Aku juga. Tapi keluarga kita sedang menonton dan memberi semangat. Benar, Santi dan anak-anak sedang menonton. Aku tidak boleh mengecewakan mereka. Berikutnya adalah pasangan Ibu Ratna dan Bapak Budi dengan tarian tango. Panitia memanggil nama kami. Tepuk tangan penonton terdengar. Mulai sekarang, pikirkan saja tarian kita, bisik Pak Budi. Baik, bergandengan tangan, kami berjalan ke atas panggung. Saat sorotan lampu menyorot kami, aku benar-benar gugup. Saat melihat ke arah penonton, ternyata banyak sekali yang datang. Orang-orang dari sanggar, keluarga, dan orang-orang yang tidak kukenal. Dimas dan Rina melambaikan tangan. Santi juga tersenyum sambil bertepuk tangan. Nenek, semangat! Suara Dimas terdengar. Saat itu, semua rasa gugupku hilang. Konsentrasi, bisik Pak Budi. Baik, kami berdiri di tengah panggung dan mengambil posisi awal. Tangan kanan Pak Budi di punggungku, aku meletakkan tangan kiriku di bahunya. Aku mencintaimu, kata Pak Budi dengan gerakan bibir. Aku juga, jawabku dengan gerakan bibir. Dan nada pertama, lakum parsita pun terdengar. Sekarang dimulai. Panggung untuk wanita berusia 72 tahun dan pria berusia 74 tahun. Aku tidak takut lagi. Bersama orang yang kucintai dan keluarga yang kucintai. Mengikuti irama musik, kami memulai langkah pertama. Dengan harmoni yang sempurna. Saat nada pertama lacung parsita mengalun, dunia di sekelilingku seakan hening. Para penonton rasa gugup semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah aku, Pak Budi, dan musik. Sorotan lampu membungkus kami dalam cahaya hangat.
Pak Budi memimpinku memulai langkah pertama. Maju, mundur ke samping. Langkah-langkah dasar yang telah kami latih selama seminggu mengalir dengan alami. Tangannya menopang punggungku dengan kokoh. Usianya yang 74 tahun seakan tak terasa, begitu stabil. Dari arah penonton, terdengar desah kagum. Wow, bisik seseorang. Kami beralih ke gerakan promenade. Pak Budi menuntunku ke samping dalam langkah yang anggun. Gaunku melambai indah mengikuti irama musik. Aku bisa merasakan para penonton benar-benar terhanyut. Aku tidak lagi merasa gugup, justru kepercayaan diriku meluap. Saat mata kami bertemu, sepertinya ia merasakan hal yang sama. Sempurna, katanya tanpa suara. Kini tiba saatnya gerakan corteh, puncak dari tarian tango. Pak Budi akan mencondongkan tubuhku jauh ke belakang. Lengannya yang kuat melingkari pinggangku. Perlahan, sangat perlahan, aku merebahkan diri ke belakang. Sepenuhnya percaya padanya. Saat itu, wajahnya berada tepat di atasku. Begitu dekat hingga aku bisa mendengar napasnya. Cantik sekali bisiknya. Para penonton menahan napas. Dengan perlahan, aku kembali ke posisi semula. Terdengar tepuk tangan kecil dari penonton. Pertunjukan bahkan belum usai, tetapi mereka sepertinya sudah terharu. Kini bagian terakhir. Gerakan-gerakan yang paling sulit. Pak Budi memutarku. Gaunku mengembang, membentuk lingkaran yang indah. Saat kembali ke dalam pelukannya, kami telah menjadi satu kesatuan yang sempurna. Musik semakin memuncak, gerakan kami pun menjadi lebih dinamis. Pak Budi membawaku menari melintasi panggung. Ke kiri, ke kanan, maju, mundur, seolah satu tubuh, napas kami menyatu dengan sempurna. Bravo! Teriak seorang penonton. Saat itu Pak Budi menarikku lebih dekat. Begitu dekat hingga dada kami hampir bersentuhan. Selama 72 tahun hidupku, pernahkah aku sedekat ini dengan seseorang? Kehangatan tubuhnya terasa menembus gaunku. Momen menari bersamamu ini adalah yang terbaik, bisiknya di telingaku. Aku Yuka, jawabku. Musik memasuki bagian akhir, momen yang paling dramatis. Pak Budi membawaku ke gerakan corte terakhir. Kali ini lebih dalam, lebih dramatis. Aku merebah begitu jauh ke belakang hingga rambutku hampir menyentuh lantai. Desah para penonton. Wajah Pak Budi kembali berada di atasku. Mata kami bertemu. Itulah momen terindah di dunia. Apa artinya usia 72 dan 74 tahun? Saat ini, kami sedang menarikan tarian terindah. Nada terakhir musik berbunyi. Pak Budi perlahan mengangkatku. Kami mengambil posisi akhir. Ia memelukku. Tiba-tiba, ia menarikku lebih dekat. Bu Ratna? Iya. Rasanya seperti aku telah menunggumu selama 72 tahun. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pak Budi menciumku. Di atas panggung, di hadapan ratusan pasang mata, ciuman yang lembut, hangat, dan penuh kerinduan. Seumur hidupku, ini adalah ciuman pertamaku yang seperti ini. Seluruh tubuhku seakan meleleh. Waktu terasa berhenti. Hening sejenak, namun terasa seperti selamanya. Saat ia melepaskan ciumannya, aku masih merasa seperti dalam mimpi. Aku mencintaimu, bisiknya pelan. Aku juga, saat itulah, tepuk tangan membahana dari arah penonton. Wow, bravo, mengharukan. Orang-orang berdiri dan bertepuk tangan. Standing ovation. Beberapa dari mereka bahkan menitikkan air mata. Indah sekali, yang terbaik. Sorak-sorai penonton terus berlanjut. Dimas dan Rina juga bertepuk tangan sambil berteriak. Nenek hebat! Wow, nenek! Santi pun menangis sambil bertepuk tangan. Bima juga terlihat terharu. Pak Budi menggandeng tanganku, dan kami membungkuk memberi hormat kepada penonton. Tepuk tangan semakin riuh. Encore! Teriak seseorang. Lagi, tetapi bagi kami, satu kali ini sudah cukup. Saat turun dari panggung, aku masih merasa seperti dalam mimpi. Tepuk tangan penonton terus menggema. Benar-benar yang terbaik. Seru panitia sambil berlari menghampiri dan memberi selamat. Penampilan terbaik hari ini. Para peserta lain juga memberi selamat. Mengharukan sekali. Aku sampai mau menangis. Ciuman terakhirnya sempurna. Di belakang panggung, kakiku terasa lemas. Kita berhasil, kata Pak Budi sambil tersenyum menatapku. Kita benar-benar berhasil. Seperti mimpi. Bu Ratna, tidak menyesal, kan? Menyesal?
Mana mungkin aku menyesali hal seindah ini? Syukurlah, Pak Budi menghela napas lega. Tapi kenapa tadi tiba-tiba menciumku? Iya, saat itu Anda terlihat begitu cantik. Wajahku memerah. Dicium di atas panggung di usia 72 tahun. Itu keren sekali. Sangat romantis. Aku malu. Tidak ada yang perlu dimalukan. Itu adalah hal yang indah. Saat itu, keluargaku datang. Ibu, Santi berlari dan memelukku. Penampilan ibu keren sekali. Terima kasih Santi. Nenek, Dimas dan Rina berlari ke arahku. Nenek cantik sekali, tariannya juga bagus. Tadi aku lihat ciumannya juga, kata Dimas polos. Nenek seperti putri raja, puji Rina. Bima juga mendekat. Ibu, hebat sekali. Terima kasih Bima. Bapak Budi juga sangat gagah. Pak Budi tersenyum rendah hati. Santi memberi hormat kepada Pak Budi. Pak Budi, tolong jaga ibu saya. Saya juga mohon bantuannya. Saya baru pertama kali melihat ibu sebahagia itu sejak ayah meninggal. Santi tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Santi, kalau ibu bahagia, aku juga bahagia. Putriku yang sangat baik. Tapi apa kata orang-orang nanti? Tanya. Bima cemas. Tidak peduli. Yang penting kita bahagia. Benar. Tidak perlu memikirkan pandangan orang lain, sahut Pak Budi setuju. Saat itu, Bu Wati dan peserta lain datang untuk memberi selamat. Bu Ratna, benar-benar yang terbaik. Aku terharu. Bisakah kami seperti itu juga? Bintang hari ini adalah Bu Ratna dan Pak Budi. Semua orang memberi selamat. Hari yang benar-benar seperti mimpi. Mengalami hal seperti ini di usia 72 tahun. Menari di atas panggung. Berciuman dengan orang yang kucintai. Dan mendapat restu dari keluarga. Bu Ratna, panggil Pak Budi. Iya, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya yang seharusnya berterima kasih. Ini baru permulaan. Iya, ini baru permulaan. Permulaan baru di usia 72 tahun. Permulaan cinta, permulaan kebahagiaan. Usia tidak lagi penting. Yang penting adalah hati yang mencintai. 1 jam setelah pementasan selesai, acara ramah tamah dimulai di lobi sanggar. Semua peserta dan keluarga berkumpul, bercerita dan tertawa. Bu Ratna, hari ini benar-benar yang terbaik. Aku sampai mau menangis. Orang-orang terus memberiku selamat. Bagaimana bisa menari sesempurna itu? Tanya seorang instruktur muda dengan kagum. Kami berlatih setiap hari selama seminggu. Hebat sekali. Aku juga terharu. Pak Budi juga dikelilingi banyak orang yang memujinya. Kepala sanggar pun datang. Ibu Ratna, Bapak Budi, kalian benar-benar membanggakan. Terima kasih. Tolong terus aktif di sanggar kami, ya. Tentu, saat itu Santi mendekatiku. Ibu, bisa bicara sebentar? Tentu. Kami duduk di tempat yang agak sepi. Ibu, aku sungguh-sungguh minta maaf. Kenapa? Selama ini aku tidak mengerti perasaan ibu dan hanya menentangnya. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Tidak, ini tidak bisa dimaafkan. Suara Santi bergetar. Bagaimana perasaanmu saat melihat ibu menari di atas panggung tadi? Ibu terlihat sangat bahagia. Paling bahagia dari yang pernah aku lihat. Mataku berkaca-kaca. Sejak ayah meninggal, aku hampir tidak pernah melihat ibu tersenyum. Santi, tetapi hari ini, ibu benar-benar terlihat hidup. Terima kasih. Pak Budi juga orang yang sangat baik. Iya kan? Tatapan matanya saat melihat ibu. Terlihat sekali kalau ia sangat mencintai ibu. Santi, terima kasih banyak. Mulai sekarang aku tidak akan menentang lagi. Benarkah? Iya. Tapi ada syaratnya. Syarat lagi, ibu harus lebih bahagia lagi. Aku tertawa. Tentu saja. Berbaikan dengan Santi membuat hatiku lega. Saat kembali ke lobi, Pak Budi sudah menungguku. Apa yang kalian bicarakan? Kami sudah berbaikan. Sepenuhnya. Syukurlah. Pak Budi, mau keluar sebentar? Tentu. Kami duduk di bangku di luar sanggar. Matahari mulai terbenam. Senja yang sangat indah. Hari ini seperti mimpi. Aku juga. Kita benar-benar berhasil ya. Bu Ratna. Pak Budi menatapku dengan serius. Iya, ada yang ingin saya katakan. Apa? Saya ingin kita resmi berpacaran. Jantungku berdebar kencang. Resmi? Iya. Jangan lagi sembunyi-sembunyi. Mari kita jalani dengan percaya diri. Tapi, apa tidak aneh
pacaran di usia 72 dan 74 tahun. Tidak ada yang aneh. Kalau begitu, sudah cukup. Pak Budi menggenggam tanganku. Bu Ratna, maukah Anda menjadi kekasih saya? Iya, tentu saja. Benarkah? Iya, Pak Budi tersenyum lebar. Kalau begitu, sekarang kita resmi jadi pasangan ya? Iya, aku juga ingin memperkenalkanmu pada orang lain. Aku malu. Apa yang perlu dimalukan? Ini adalah hal yang membanggakan. Kami kembali masuk ke lobi. Teman-teman, ada yang ingin saya sampaikan, kata Pak Budi dengan suara lantang. Semua orang menatap kami. Mulai hari ini, saya dan Bu Ratna resmi berpacaran. Wow, orang-orang bertepuk tangan. Selamat, pasangan yang serasi. Santi juga bertepuk tangan sambil tersenyum. Dimas dan Rina berlari ke arahku. Nenek punya pacar? Iya. Wah, hebat. Nenek juga pacaran? Tanya Rina polos. Iya, sayang. Nenek juga jatuh cinta. Iya, anak-anak menatap kami dengan heran. Kepala sanggar memberi selamat. Pasangan yang sangat indah. Kalian adalah kebanggaan sanggar kami. Terima kasih. Instruktur tari juga memberi selamat. Kompetisi berikutnya ikut lagi, ya? Kompetisi berikutnya? Iya. 3 bulan lagi ada kompetisi dansa se-Jawa Timur. Benarkah? Iya, harus ikut. Dengan kemampuan kalian, pasti bisa juara. Aku dan Pak Budi saling berpandangan. Bagaimana menurut Anda? Sepertinya bagus. Aku juga. Kalau begitu, kami akan ikut. Orang-orang kembali bertepuk tangan. Semangat, pasti juara 1. Kami mendapat banyak pendukung yang kuat. Pukul 8 malam, kami akhirnya pulang. Seluruh keluarga makan malam bersama. Nenek, hari ini keren sekali, puji Dimas terus-menerus. Nenek yang paling cantik, sahut Rina. Terima kasih anak-anak. Santi berkata padaku, Ibu, kapan mau mengenalkan Pak Budi secara resmi? Resmi? Iya. Undang ke rumah, makan bersama. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Kan sekarang pacar Ibu. Santi tersenyum. Bima juga setuju. Saya juga ingin lebih banyak mengobrol dengan Bapak Budi. Kalau begitu, akhir pekan ini, boleh. Anak-anak juga senang. Kakek Budi datang lagi? Tanya Dimas dengan antusias. Iya sayang. Wah, asik. Keluarga sudah menerima hubungan kami. Hatiku terasa sangat lega. Malam itu, di tempat tidur, aku mengenang hari ini. Hari yang benar-benar ajaib. Menari dengan sempurna di atas panggung, berbaikan dengan keluarga, dan resmi berpacaran dengan Pak Budi. Selama 72 tahun hidup, pernahkah aku sebahagia ini? Sebuah pesan masuk dari Pak Budi. Terima kasih banyak untuk hari ini. Besok latihan lagi? Tentu. Kita harus bersiap untuk kompetisi 3 bulan lagi. Benar. Kali ini kita harus juara 1. Bisakah? Tentu saja. Apa yang tidak bisa kita lakukan? Benar juga. Apa yang tidak bisa kami lakukan? Usia hanyalah angka. Keesokan harinya, rutinitas baru dimulai. Setiap pagi, aku berlatih dengan Pak Budi. Sore harinya, aku menghabiskan waktu bersama keluarga. Santi pun sudah menerima Pak Budi dengan baik. Bapak Budi, hari ini latihan apa? Hari ini kami membuat gerakan baru, Foxtrot. Wah, keren. Anak-anak juga menyukai Pak Budi. Kakek Budi, ajari aku menari, rengek Dimas. Dimas masih terlalu kecil. Tapi ada tarian untuk anak-anak juga. Dengan sabar, Pak Budi mengajari anak-anak langkah dasar. Waktu-waktu yang sangat membahagiakan. 2 minggu kemudian, kami kencan resmi pertama. Menonton film, makan di restoran yang bagus. Kencan di usia 72 tahun. Aneh, tidak? Sama sekali tidak. Justru aku senang sekali. Aku juga. Orang-orang di sekitar memandang kami dengan heran. Tapi kami tidak peduli. Yang penting kami bahagia. 1 bulan kemudian, kami mengikuti pementasan lain. Kali ini dengan tarian Foxtrot. Dan kami berhasil menjadi juara pertama. Orang-orang mulai menjuluki kami, pasangan penari 70-an. Bahkan masuk koran lokal. Cinta yang melampaui usia. Romansa dansa nenek 72 tahun. Aku sangat bangga. 3 bulan kemudian, di kompetisi se-Jawa Timur, kami berhasil meraih juara kedua. Orang-orang menyebut kami sebagai panutan. Kalian menunjukkan bahwa cinta tidak mengenal usia. Terima kasih sudah memberi kami keberanian. Banyak lansia yang terinspirasi dan mulai menari. Sekarang 1 tahun telah berlalu.
Aku dan Pak Budi masih hidup bahagia. Setiap hari berlatih bersama, sesekali bepergian, dan sering bertemu dengan keluarga. Santi sudah sepenuhnya menerima Pak Budi sebagai bagian dari keluarga. Ibu terlihat lebih muda, ya, katanya. Masa? Iya, terlihat 5 tahun lebih muda. Mungkin ini kekuatan cinta. Anak-anak juga sudah menganggap Pak Budi seperti kakek kandung mereka. Kakek Budi, hari ini datang? Iya, sayang. Wah, Sik, kami telah menjadi keluarga yang sangat bahagia. Terkadang aku berpikir, jika saat itu aku tidak pergi ke sanggar tari, jika aku tidak bertemu Pak Budi, jika aku tidak memberanikan diri, kebahagiaan ini tidak akan pernah ada. Ini benar-benar seperti mimpi. Tapi sekarang aku tahu, cinta memang tidak mengenal usia. Selama hatimu masih muda, berapapun usiamu, tidak masalah. Untuk kalian semua, jangan pernah menyerah. Berapapun usiamu, dalam situasi apapun, jangan pernah menyerah pada mimpimu. Jangan pernah menyerah pada cinta. Usia hanyalah angka. Yang terpenting adalah hati. Jika hatimu masih muda, kau selalu bisa memulai hal baru. Semoga kisah Ratna bisa menjadi sedikit penyemangat untuk kalian. Cintailah, bermimpilah, dan tantanglah dirimu. Kapanpun, di usia berapapun, babak kedua dalam hidupmu bisa menjadi yang terindah, seperti aku.